Baik, yang pertama yaitu introduction. Manajemen yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab kepada dewan direksi atau yang setara dengannya untuk menjalankan organisasi yang menjalankan hak-hak diskresioner yang merupakan ciri pembeda hubungan kerja. Diasumsikan memiliki kepentingan atau ideologi yang sama dengan negara dan serikat pekerja dalam memiliki kerangka kerja yang relatif stabil, di mana ia dapat melanjutkan tugas perencanaan, pengendalian, dan koordinasi kegiatan bisnis. Minat dalam manajemen menjadi pusat perhatian yang mencerminkan konsensus bahwa manajemen telah menjadi kekuatan utama untuk perubahan dalam pengaturan yang mengatur hubungan kerja. Baik, slide selanjutnya yaitu manajemen dipandang sebagai agen dari bentuk modal yang berlaku. Manajemen didorong oleh logika efisien yang dibentuk oleh interaksi antara dua perangkat lembaga, yaitu yang pertama ialah proses dan aturan hubungan kerja, dan yang kedua struktur tata kelola dan keuangan perusahaan. Masalahnya adalah bahwa ini melibatkan strategi yang sangat berbeda dan sangat bertentangan. Pemantauan yang sangat ketat tidak hanya mahal, tetapi juga dapat mengurangi prospek karyawan menggunakan inisiatif mereka. Tetapi kontrol yang longgar dapat berarti bahwa kelompok atau individu yang berbeda dapat mengejar tujuan dan sasaran yang tidak sesuai satu sama lain. Baiklah, selanjutnya ada pendekatan strategis dalam manajemen SDM. WERS 2004 menunjukkan bahwa hanya 38% tempat kerja yang diakreditasi oleh Investor in People atau IIP yang mencaratkan adanya pendekatan yang terencana untuk pengembangan karyawan menuju tujuan bisnis. Selain itu, banyak tempat kerja yang tidak memiliki rencana strategis yang mencakup pengembangan karyawan, kepuasan kerja, atau keberagaman, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap isu-isu SDM dalam strategi bisnis. Nah, setelah kita membahas tentang organisasi kerja dan pendekatan strategis terhadap SDM, kita masuk ke peran dan fungsi HRM. Fungsi HRM seringkali masih dilihat sebagai manajemen personalia yang diperluas dan tidak selalu terintegrasi dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Hanya 25% tempat kerja yang memiliki manajer SDM spesialis yang terlibat penuh dalam perencanaan strategis, menunjukkan bahwa HRM masih berjuang untuk mencapai posisi yang lebih strategis dalam organisasi. Restrukturisasi permanen. Restrukturisasi merupakan kegiatan yang perlu dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui berbagai perubahan yang diperlukan terhadap berbagai aspek di dalam perusahaan atau organisasi tersebut agar lebih berdaya. Di sektor swasta, sumber utama dari hal ini adalah merger dan akuisisi serta penjualan. Sedangkan sumber kedua yang mempengaruhi sektor publik maupun swasta adalah sebuah perubahan besar dalam pengaturan koordinasi dan pengendalian dengan implikasi signifikan terhadap cara organisasi dijalankan. Selanjutnya ada era finansialisasi. Sisson dan Marginson pada tahun 1994 sampai 2003 menekankan bahwa ada sejumlah fitur kapitalisme pemegang saham Inggris yang penting dalam memahami perilaku hubungan kerja manajemen, yaitu yang pertama, posisi istimewa bagi pemegang saham dan penekanan yang luar biasa pada nilai pemegang saham sebagai pendorong bisnis utama. Yang kedua, fokus pada profitabilitas jangka pendek daripada pangsa pasar jangka panjang atau nilai tambah. Kemudian yang ketiga yaitu pengambil alihan relatif mudah yang tidak hanya memperkuat tekanan pada profitabilitas jangka pendek untuk mempertahankan harga saham, tetapi juga mendorong ekspansi dengan merger dan akuisisi daripada dengan pertumbuhan internal. Selanjutnya adalah dari manajemen berdasarkan tugas menjadi manajemen berdasarkan kinerja. Sejalan dengan finalisasi terdapat perubahan dalam koordinasi internal dan struktur organisasi besar yang menambahkan sedikit revolusi dalam cara pengelolaannya. Yang terpenting adalah perubahan ini melibatkan pergeseran mendasar dari karakteristik manajemen berdasarkan tugas pada struktur organisasi tradisional menjadi manajemen berdasarkan kinerja. Jadi ada 3 perubahan terkait yang perlu mendapat perhatian khusus. Yang pertama adalah divisionalisasi, kemudian pelimpahan anggaran, dan yang ketiga adalah marketisasi. Meskipun
pemikiran di balik perubahan ini bukanlah hal yang baru, General Motors memelopori divisionalisasi sebagai cara untuk menanamkan akuntabilitas yang lebih besar dari 80 tahun yang lalu. Menurut Chandra 1962, terdapat dua alasan utama di balik pengadopsian dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama adalah persaingan dan yang kedua adalah revolusi. Selanjutnya adalah pandangan berbasis sumber daya versus perusahaan sebagai penghubung kontrak. Untuk memulai dengan pandangan berbasis sumber daya, menurut Martin Alcazar dan rekan-rekannya, para ahli sangat bergantung pada kerangka kerja ini untuk menjustifikasi kepentingan strategis sumber daya manusia dan untuk mengidentifikasi karakteristik tertentu yang mendukung peran ini. RBP adalah teori luar dalam yang berfokus pada sumber-sumber kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Dengan kata lain, organisasi adalah struktur kemampuan, menurut Morgan et al. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait pandangan berbasis sumber daya Research Based View RBV. Nah, bayangkan sebuah organisasi sebagai sebuah pohon yang terus tumbuh. Akar dari pohon ini adalah sumber daya internal seperti karyawan dan proses kerja yang membuatnya kuat dan tahan lama. Dalam pandangan berbasis sumber daya, fokus manajemen adalah memperkuat akar ini dan memastikan bahwa karyawan dilatih dan dikembangkan dengan baik sehingga mereka bisa memberikan kontribusi jangka panjang bagi perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan keunggulan yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. Berbasis sumber daya menekankan pentingnya sumber daya internal perusahaan, terutama sumber daya manusia, sebagai faktor kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Manajer dalam konteks RBV berfokus pada pengembangan kompetensi inti dan inovasi yang berasal dari dalam organisasi. Nah, ukuran kerja utama adalah pangsa pasar dan kebutuhan jangka panjang. Karyawan dilihat sebagai aset strategis yang terus dikembangkan melalui pelatihan dan program. Doktrin hubungan kontrak menempatkan organisasi sebagai entitas yang utamanya mengkoordinasikan kontrak untuk mencapai efisiensi pasar dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Nah, fokus manajemen di sini adalah pada hasil jangka pendek, seringkali diukur melalui harga saham dan keuntungan finansial. Tenaga kerja dilihat sebagai biaya operasional yang perlu diminimalkan seperti itu, dengan insentif yang digunakan untuk mempertahankan komitmen karyawan. Pendekatan ini lebih transaksional dan berorientasi pada efisiensi. Selanjutnya adalah implikasi terhadap manajemen sumber daya manusia. Manusia sangat bervariasi tergantung pada pandangan yang diterapkan. Dalam RBV, fokusnya adalah pada pengembangan karyawan sebagai aset yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Ini melibatkan pelatihan dan yang berkelanjutan, pengembangan kompetensi, dan upaya untuk mempertahankan tenaga kerja yang stabil. Sebaliknya, dengan doktrin hubungan kontrak, manajemen sumber daya lebih berfokus pada efisiensi operasional, mengurangi biaya melalui outsourcing dan penggunaan tenaga kerja kontrak untuk menjaga fleksibilitas dan efisiensi biaya. Nah, adapun kesimpulan daripada materi ini adalah krisis keuangan 2008 mengungkap kelemahan dari pendekatan yang terlalu berfokus pada efisiensi jangka pendek dan keuntungan cepat. Akibatnya, banyak organisasi mulai memprioritaskan investasi jangka panjang dalam sumber daya internal mereka, seperti pengembangan karyawan dan inovasi. Namun, penting untuk menemukan keseimbangan antara pendekatan RBV dan doktrin hubungan kontrak. Menggabungkan kekuatan jangka panjang dan dari RBV dengan efisiensi yang ditawarkan oleh pendekatan kontraktual dapat membantu organisasi tetap kompetitif dan tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.